Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat hadirin dimuliakan Allah, kita mulai tanpa rutin pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dan nanti kita lanjutkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli al-badi ajma'in syakrillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamu qadimu la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matini bi syirri khurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mubnati wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mubnati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa ab'adana min ulama'i rasyidin. Wassalatu wassalamu ala man nasaqa dinuhu hadiyan al-kafarati wa tabi'in wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamasuki syariati sholihin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaromin, para asatidz, hadirin hadirat jamaah sholat maghrib yang sama-sama dirahmati Allah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Bersyukur malam hari ini jiwa kita masih digerakkan oleh Allah.
sehingga dengan mudah kita melangkahkan kaki dari rumah masing-masing menuju tempat yang mulia untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni sholat maghrib. Dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan keimanan yang Allah tanamkan di dalam jiwa kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat hadirat ya Allah wa iyyakum. Ayat yang kami baca bertepatan bulan ini adalah bulan Rabiul Awal atau disebut dengan bulan Maulid. Bulan di mana dilahirkan manusia yang sangat mulia, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang kami baca, Qul katakan Muhammad, in kuntum, apabila kalian semua tuhibbuna, demen sapa sira kabeh, cinta kalian semua Allah kepada Allah. Katakan Muhammad, apabila kalian semua cinta kepada Allah, fattabi'uni, fattabi'u, maka pada takut, maka ikutilah oleh kalian semua, yakni kepadaku. Ikuti kalian semua, ikuti aku. Siapa orang yang mau mengikuti maunya Allah, maka dia dicintai oleh Allah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat cinta kepada Allah, dan dia mau mengikuti maunya Allah. Kalau kita melihat sejarah di dalam kitab Al-Berjanji, walamma tamma min hamlihi syahroni ala mas'ulil aqwalil marwiyah, ketika ibu Rasulullah mengandung baginda Rasul, syahroni itu 2 bulan. Kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah, perempuan yang hamil 2 bulan yang masih bentuk cairan darah, ada istiadat atau kebiasaan orang Arab kalau berdagang itu yang jauh luar kota, berbulan-bulan. Suami daripada Siti Aminah, yakni Sayyid Abdullah, itu berdagang ke kota Yasrib. Kalau sekarang kota Madinah. Tubuh dia bil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah, pas umur 2 bulan di dalam perut kandungan ibundanya. Ayah anda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di kota Madinah. Hamil muda, ditinggal suami. Tapi bagi Rasul, dia dijaga kandungannya oleh Allah.
bilang dijaga karena hadis kursi laulaka ya Muhammad maqalul amr. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, ya maqalul amr, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Kalau kita lihat sejarah, memang terluka-luka ibunda Nabi Muhammad, ikut pamannya, ikut saudaranya, namanya lagi hamil, gak punya suami, ikut kerabatnya. Singkat haya hadorokut mahu lainata maulidihi asiyatu wa maryamu bin iswati minal hadiratil usia. Udah 9 bulan Siti Aminah hamil. Datang di mana pada malam tepat 12 Rabiul Awal. Itu tanda-tanda Lailatul Maulidihi mau melahirkan baginda Rasul dan berasa. Maka Allah mengutus Asia, Siti Asia, wa Maryamu Siti Maryam, bi ismati minal hadiratil kursiyah, dan juga perempuan-perempuan yang suci yang Allah datangkan dari surga Allah. Datang dari bidan. Ketika baginda Rasulullah lahir, gak pernah melihat wajahnya. Artinya lahir dalam keadaan yatim. Dan ketika itu Siti Aminah menyusui gak keluar air susu, sehingga ada perempuan yang memang pekerjaannya menyusui dari Qaib, dari kabilah Abu Sa'ad, namanya Siti Halimatus Sa'diyah. Namanya bekerja yang kita lupa. Tapi pada saat itu Siti Aminah yang memang lagi gak ada. Tapi Siti Halimatus Sa'diyah mau menyusui baginda Rasul. Ketika sejak awal menyusui baginda Rasul, ekonominya Siti Halimatus Sa'diyah itu diangkat oleh Allah. Punya kambing yang tadinya tidak ada air susu itu dilancarkan air susunya, untanya, semuanya itu diangkat oleh Allah. Sehingga ketika sudah 2 tahun, perjanjiannya 2 tahun mau dikembalikan, minta Siti Halimatus Sa'diyah biar saya yang merawat sampai beberapa tahun kembali. Karena dia tadi diangkat derajat oleh Allah sampai 3 tahun, sampai 4 tahun. Di dalam kitab Isra-Ul Mi'raj, ketika Rasulullah dan umur 4 tahun itu bermain dengan anak-anak yang lain, bermain dengan anak-anaknya Siti Halimatus Sa'diyah. Ketika sedang bermain di taman di pohon kurma, tiba-tiba datang 2 sosok yang memakai pakaian serba putih. Tiba-tiba mendatangi baginda Rasul, dan baginda Rasul dibawa oleh 2 orang. Sehingga anak-anak itu yang lain, terutama anak-anaknya Siti Halimatus Sa'diyah, teriak minta tolong, pulang menghadap pada ibundanya, pada ayah-ayahnya. Rasulullah dibawa, ternyata yang membawa adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, yang memang diutus oleh Allah, kemudian dibawa di suatu tempat, dibuka dada, lapor pada saudaraku, dibuka dadanya, dikeluarkan hatinya, dibersihkan. Padahal masih kecil. Tempat sama di mana
titik hitam yang manusia tempat hawa nafsu itu dibersihkan oleh malaikat Jibril. Sampai 3 kali basuhan dengan air zam-zam. Setelah bersih dimasukkan kembali ditanamkan keimanan. Sehingga tertanam keimanan di dalam jiwa Rasulullah. Maka ketika sudah selesai, Siti Hatimah Sa'diyah dan suaminya mencari Nabi Muhammad yang masih kecil saja. Nabi Muhammad duduk di bawah pohon kurma, pucat masih wajahnya. Ketika ketemu diajak pulang oleh Siti Hatimah Sa'diyah. Khawatir Siti Hatimah Sa'diyah. Kalau tadi yang mencuri. Akhirnya ditanya, ternyata yang membawa adalah 2 malaikat Allah. Di sinilah Rasulullah itu ditanamkan keimanan setelah dibersihkan hatinya, sehingga fakta bi'umni Rasulullah adalah manusia yang paling tunduk kepada Tuhannya, sehingga Allah tundukkan dunia untuk Rasulullah. Maka pantas ada salah satu hadis Rasul. Kharaja an-Nabi alaihi salatu wassalam, di mana ketika pada pagi hari Rasulullah itu keluar rumah bertemu dengan para sahabat. Ketika bertemu dengan para sahabat, Rasul nanya kabarnya, informasinya, keadaannya. Kaifa asbahtum ya ashabi, bagaimana kabar kalian pagi hari ini wahai para sahabatku? Maka para sahabat menjawab, ya Rasul, asbahna, pagi hari ini kami beriman kepada Allah. Ketika Rasulullah mendengar kami pagi hari ini beriman kepada Allah, Rasul bertanya, apa tanda-tanda pagi hari ini kalian semua mengatakan beriman kepada Allah? Para sahabat menjawab, nasbiru bil balai. Kenapa kami mengatakan pagi hari ini kami beriman kepada Allah? Karena kami selalu sabar dengan ujian-ujian yang Allah datangkan dalam hidupku. Tidak ada manusia yang hidup di dunia tidak mendapatkan ujian selama dia akalnya masih sehat. Sebab kata Allah, "Walaqad bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin." Kami uji kalian semua dengan sesuatu. Bagi orang-orang yang beriman, ketika dia diuji dengan sesuatu yang tidak pernah ia inginkan kedatangannya, tidak pernah ia harapkan kedatangannya, dia percaya dan yakin yang mendatangkan ini adalah Allah. Kalau Allah yang mendatangkan, maka orang yang beriman senang dengan apa yang Allah kehendaki, senang dengan apa yang Allah datangkan. Siapa orang-orang yang mau sabar dengan ujian Allah? Dia orang-orang yang beriman, orang yang percaya sepenuhnya kepada Allah sampai asadul hubbalillah. Orang yang beriman terus menerus istiqomah sampai jiwanya sangat-sangat cinta kepada Allah. Tadi kata Bi'uni, ikuti aku, kata Allah. Tapi kalau tidak ada keimanan di dalam jiwa seorang hamba, ketika ujian terus Allah datangkan, dia akan mengeluh. Datang lagi
ujian yang lain khaufun takut. Kenapa tidak tertanam di dalam jiwa yang la yusibana illa ma kataballahu lana? Tidak yakin di dalam jiwanya, padahal kata Allah katakan Muhammad tidak akan terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita semua, melainkan yang terjadi adalah atas kehendak dari Allah. Maka orang-orang yang tidak sabar akan ujian Allah, Allah itu murka. Barang siapa dalam hadis kutsinya tidak sabar dengan ujianku, maka keluarlah di antara langit dan bumiku. Lalu robat siwayan dan carilah Tuhan selain saya. Ini adalah ancaman Allah terhadap orang-orang yang tidak mau sabar akan ujian Allah. Maka pantas ketika Rasulullah masih kecil, belum balik, umur 4 tahun, untuk dibersihkan. Bukan hanya sekali Rasulullah ketika mau dimi'rajkan. Kalau dalam keterangan kisah dunia itu lebih dari 3 kali. Ditanamkan keimanan dulu. Karena orang-orang yang beriman itu jiwanya tenang. Kenapa Allah menciptakan manusia, kemudian manusia disuruh ibadah kepada Allah, agar jiwa manusia itu tenang. Disuruh zikir, dia tenang. Disuruh sholat, biar jiwanya dan pikirannya tenang. Ketika orang fokus selalu ibadah di dalam setiap keadaan yang ada ketenangan, ketika jiwanya tenang, apapun yang Allah datangkan, orang-orang yang jiwanya tenang tidak akan malu. Kemudian bagi Rasul bertanya kembali. Jadi tanda orang yang beriman yang pertama tidak pernah malu, artinya dia selalu sabar, tenang jiwanya. Dan yakin bahwa anak dan dunia tinggi Allah. Aku tergantung perasaan kamu. Maka orang-orang yang beriman akan selalu dijaga perasaannya, rasanya, pikirannya. Kalau kita selalu mengaku dengan takdir Allah, ya tadi mengundang berkah Allah, makin gak tenang hidupnya, makin takut dengan keadaan. Tanpa disadari, orang yang tidak bertanam keimanan sehingga dia tidak sabar, jiwanya terus-menerus dijajah oleh hawa nafsunya, dijajah oleh rasa takut, dijajah oleh rasa khawatir, dijajah oleh rasa sedih, terus-menerus terjajah. Maka pantas para sahabat kemudian menjawab nasbiru bil balani. Kami selalu sabar ya Rasul. Begitu pun dengan kehidupan Rasulullah. Lahir dalam keadaan yatim, beberapa tahun ikut dengan Siti Halimah Sa'diyah yang menyusui. Bahkan ketika malam kelahiran Rasulullah, ya Rasul itu sudah memberikan apa banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi. Dia lahir di kota Mekah, sampai saat ini tempatnya, rumahnya itu ya di belakang Bukit Sofa Marwah. Yang ada tulisan di belakangnya Al-Maktabu Al-Mukarramah, sekarang jadi perpustakaan. Itu rumahnya Rasulullah dilahirkan di situ. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan. Jadi atas itu ada tulisan Maktabu Al-Mukarramah. Itu tempatnya itu Rasul sekarang jadi perpustakaan di belakang Bukit Sofa Marwah. Rasulullah kemudian bertanya kembali,
tanda-tanda apa lagi engkau mengatakan pagi ini beriman? Para sahabat menjawab, wa nasyukuru ala rohoi, kami selalu bersyukur atas keselamatan yang Allah datangkan. Manusia yang paling sabar ya Rasulullah, manusia yang selalu bersyukur di dalam setiap keadaan juga baginda Rasul. Di saat beliau dari kecil ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya, ikut kakeknya, kemudian kakeknya meninggal, ikut pamannya, kemudian mengajak berdagang. Ketika Rasulullah itu masih usia 10-11, itu sudah usaha berdagang, dari makan sendiri. Tapi tertanam di dalam jiwa Rasulullah itu la maghdubi alaihi wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dengan keadaan, tidak pernah khawatir dengan apa yang Allah datangkan. Ketika usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah, kaya raya, di dalam jiwanya wanaskuru ala rohoi, semakin bersyukur ketika menikah dengan Siti Khadijah yang kaya raya, jiwanya makin cinta kepada Allah dan yang Maha Kaya. Sehingga asnaku ala ni'amihi wa mahabbahu ka'amalu bito'ah. Ketika beliau hidup mencari makan sendiri, beliau tenang, sabar. Ketika menikah dengan Siti Khadijah, makin cinta kepada Allah. Asnaku ala ni'amihi, jiwanya selalu memuji atas kenikmatan yang terus menerus Allah berikan. Sampai bahwa hambatu, kalau di dalam kitab Rasul Libat tertanam di dalam jiwa Rasulullah itu rasa cinta kepada Allah. Sehingga beramal di hati, kekayaan yang dititipkan oleh Allah melalui istrinya, kemudian menikah dengan Rasulullah, itu digunakan untuk taat kepada Allah, digunakan untuk ibadah kepada Allah, digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Maka pada bi'uni, orang yang paling patuh tunduk kepada Allah baginda Rasul. Dalam keadaan apapun Rasulullah selalu bersyukur. Ketika diberikan kekayaan, Rasul jiwanya makin cinta kepada Allah dan yang Maha Kaya. Sehingga apa? Dia gunakan kekayaannya untuk takarrub, taat dan ibadah kepada Allah. Ini fakta bi'uni. Rasulullah yang paling patuh. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak yakin di dalam jiwanya atau kadang imannya naik, kadang turun. Di saat sepi kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Namun terkadang ketika keinginan kita sudah disampaikan ataupun berdoa munajat kepada Allah, dikabulkan oleh Allah, diangkat masalahnya, diberikan kemudahan atas kesulitannya, diangkat derajat dan keinginannya, terkadang kita lupa sama Allah. Maka orang-orang yang beriman ketika diuji, dia tenang, sabar. Ketika diangkat, dia semakin bersyukur kepada Tuhannya. Karena orang yang beriman, kalau istiqomah itu, maka hamba dulu akan ada rasa cinta kepada Allah. Makanya pantas Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Rasulullah itu contoh yang baik. Bukan hanya sekedar ucapan,
perbuatannya, jiwanya, batinnya benar-benar dijadikan contoh. Jangan ujian-ujian yang sifatnya ekonomi. Ujian sebenarnya apapun yang dialami oleh Rasul tidak malu. Ketika berdakwah dicaci, dimaki, dihina dengan kalimat, Rasul tidak pernah dendam dengan mereka. Rasul tidak pernah membalas dengan sesuatu yang tidak baik. Justru Rasul mendoakan yang baik-baik kepada mereka. Artinya apa? Kalau Rasul dihina, dicaci, malah mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika tertanam kebaikan di dalam jiwa seseorang, pikiran, rasa, mengeluarkan energi kebaikan, maka kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Artinya asatun yang bersikum apabila kita semua berbuat kebaikan, maka kebaikan itu secara hakikat kita nanti akan memetiknya. Tapi sebaliknya apabila kita tanamkan keburukan, maka kita pula nanti yang akan memetik daripada keburukan itu. Jadi fata yang orang yang patuh tunduk kepada Allah adalah baginda Rasul. Dia istiqomah sesuai dengan ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang qalu yang selalu berkata rabbuna Allah, Allah adalah Tuhanku. Semasa kemudian istiqomah, orang yang istiqomah imannya dalam setiap keadaan, mau dalam keadaan sulit tetap beriman kepada Allah, diangkat kesulitannya diganti dengan kemudahan, tetap beriman sama Allah. Mau dikala kita sendiri beriman kepada Allah, berkumpul dengan orang banyak, tetap beriman sama Allah. Dia baginda Rasul. Dan Rasulullah dari kecil terus mendapatkan ujian. Tapi sudah ditanamkan keimanan oleh Allah. Sehingga wana 10 al-Rawi jika ketika diberikan kenikmatan terus menerus oleh Allah ketika menikah dengan Siti Khadijah, makin bersyukur kepada Allah, makin cinta sama Allah, sehingga dia menggunakan kekayaan yang taat kepada Allah untuk ibadah kepada Allah. Baginda Rasul bertanya kepada tanda-tanda apa lagi wahai para sahabat kau mengatakan beriman kepada Allah selain sabar dan bersyukur? Para sahabat menjawab, Fakolu watardo dikodohi. Kami selalu ridho ya Rasul. Kami selalu senang wahai Rasul dengan kodo dan kodarnya Allah. Kami selalu senang dengan takdir Allah. Secara akal, kalau di dalam kita dilihat bahwa dikulihinan yang takdir suara lakda, yang namanya takdir yang sudah ditetapkan tidak bisa dirubah. Kecuali yang berubah itu yang menciptakan takdir itu Allah. Artinya kalau manusia sesuai yang dikatakan para sahabat menjawab wadardo dikodohi, kami ridho, kami senang dengan ketentuan Allah. Orang yang ridho dan senang dengan ketetapan Allah, dia akan dapatkan ridho dari Allah. Orang yang senang dengan keadaan dia sadar diri yang
membuat keadaan kami seperti ini Allah, dia nggak perlu malas senang, dia akan disenangi oleh Allah. Artinya orang-orang yang beriman itu pikirannya selalu didorong dengan keimanan, bukan dengan hawa nafsu. Artinya bukan dengan kesadaran. Kita hidup semuanya punya keinginan. Kalau sudah dilandasi dengan iman yang kuat, agar keinginan kita tercapai, kita ikhtiar usaha. Setelah ikhtiar, kok keinginan belum tercapai? Berdoa minta sama Allah, belum juga tercapai. Justru Allah datangkan sesuatu yang tidak pernah kita inginkan. Maka orang yang beriman, yang dilandasi dengan fondasi yang kuat, jiwanya yakin, ini bukan keinginanku, tapi ini adalah keinginan Allah. Kalau ini keinginan Allah, wajibanku adalah ridho, wajibanku adalah senang. Orang yang ridho dan senang dengan kehendak Allah, dia akan diridhoi dan disenangi oleh Allah. Dan ini tertanam di dalam jiwanya Rasul. Rasul lahir dalam keadaan yatim, umur 6 tahun yatim piatu, umur 8 tahun 6 tahun beliau kakeknya, umur 8 tahun kakeknya meninggal. Tapi Rasul tertanam di dalam jiwanya selalu hidup dengan kehendak Allah. Kami lahir dalam keadaan yatim, bukan keinginanku, ini adalah keinginan Allah. Umur 6 tahun baru saya hidup senang dengan ibunda. Pulang siang dari kota Yasin Madinah, ibunya sakit meninggal pula. Kemudian Rasulullah 6 tahun yatim piatu. Ini bukan keinginanku, tapi ini adalah keinginan Allah. Ikut kakeknya, kakeknya saya sama cucunya Nabi Muhammad. Bahagia dengan kakeknya, baru 2 tahun kakeknya meninggal. Tapi sudah begitu Rasulullah, karena sudah fondasi iman di dalam jiwa Rasulullah tadi, asnafu ala ni'amihi wa mahabbatu wa amalu bito'ah. Beliau selalu ridho dengan kehendak Allah. Beliau selalu senang dengan apa yang Allah datangkan. Maka baginda Rasul orang yang sangat dicintai oleh Allah. Maka di dalam ayat itu pada biaku maka anut sumber siropa beli itu. Kalau kalian semua cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Selalu sabar, bersyukur, senang dengan takdir dan kodrat-kodratnya Allah. Maka orang-orang yang mau mengikuti maunya Allah, seperti baginda Rasul, yuhibbuhullah, maka dia akan dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah senang dan cinta kepada makhluknya, baru punya rasa ingin sesuatu, Allah akan datangkan. Maka di dalam bulan yang mulia, bulan Maulid, berbanyak pada sholawat, berbanyak pada sholawat kepada baginda Rasul. Maka pantas dalam hadis qudsi itu ukhduni ma'udamani. Orang yang tunduk kepada aku, tunduk kepada Allah, tunduk dunia, maka Allah itu akan menundukkan dunia untuk orang yang tunduk kepada Allah. Maka baginda Rasul tergolong orang-orang yang sangat tunduk kepada Allah, mengikuti maunya Allah. Dan kalau kita menjadi hamba yang fattabi'uni, pasti yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kita. Makanya ada dalam Al-Quran berbunyi kita ingat Allah, Allah yang kita. Kita cinta kepada Allah karena kita fattabi'uni, maka Allah akan cinta kepada kita. Bahkan bayar firlakum dunubakum,
untuk makhluk kepada Allah pun Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kalau kita sadar diri karena sudah ada fondasi iman yang kuat, dosa-dosa itu yang menjadi penyebab jiwa kita itu gak merdeka. Terus dijajah rasa takut, dijajah rasa gelisah, dijajah rasa sedih. Lebih bagi orang-orang yang beriman, yang pertama rasa cinta kepada Allah, yang pertama Allah, ngikut sama Allah, ikutin maunya Allah. Maka dalam bulan yang mulia, bulan Maulid ini berbanyak kata selawat. Mudah-mudahan masuk dari hajat kita yang belum dikabulkan di dalam bulan yang mulia dengan memperbanyak sebatas selawat, Allah dan yang Maha yang mengabulkan keinginan kita. Kesulitan kita diangkat oleh Allah diganti dengan kemudahan. Ibu berada di dalam bulan yang mulia. Kenapa kami sampaikan di bulan yang mulia? Tadi lama ya Muhammad, ma'amalatul akhlak. Aku tidak akan menciptakan semesta ini kalau tidak menciptakan Nabi Muhammad. Berbanyak pada sholat. Hadirin hadirat Allah Ibu, ini saja dapat kami sampaikan. Dan di dalam bulan yang mulia ini, iman kita, keyakinan kita selalu dijaga dan semakin beriman dan semakin yakin kepada Allah. Dan pertama rasa cinta dalam jiwa kita, tidak ada rasa malu dengan keadaan, selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan sehingga jiwa kita semakin tenang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina habibina syafiqina karimina wa nabiyina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala sabbi rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yabina wa yukabir masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali walikal ma'adim bisultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa tawaffahu ya Rasulullah. Allahumma ya Rabbiyal hajat, Allahumma ya Rabbiyal hajat, Allahumma ya Rabbiyal hajat, Allahumma ja'alna bil khusus bi hadzal majlis ya Allah min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ahli Qur'an wa min ahli ibadah wa min ahli dzikir wa min ahli sholat wa min ahli shadaq wa min ahli istiqomah wa la taj'al wa iyyakum min ahli innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina ila tariqil huda wa yassir lana fi talabil ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berkami bermaaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.